Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu di channel saya, Handayani W. Kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Siapa di antara kalian yang suka main di pantai atau laut, atau bahkan rumah kalian dekat di pantai? Pasti menyenangkan ya bermain dan tinggal di daerah laut atau pantai. Tahu nggak sih, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi di bidang maritim dan kelautan loh. Selain itu, tanah Indonesia yang subur juga memungkinkan untuk melakukan pengembangan di bidang agrikultur. Ternyata Indonesia sangat kaya ya. Sekarang kita belajar bagaimana mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur. Ternyata ekonomi maritim dan ekonomi kelautan itu berbeda loh. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada beberapa sektor yang ada dalam lingkup ekonomi maritim di Indonesia, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus terus ditingkatkan. Yang kedua, sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah mengadakan gerakan makan ikan, dengan harapan adanya peningkatan yang konsisten di sektor perikanan dan semakin populernya ikan sebagai bahan makanan di Indonesia. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatnya minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatnya devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Wah, ternyata masih banyak yang harus dikembangkan ya. Lalu, strategi dan kebijakan apa saja yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? Kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Yang kedua, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional. Yang terakhir, mengembangkan pengelolaan ikan. Sekarang kita akan beralih ke ekonomi agrikultur. Apakah kalian tahu tentang ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Ekonomi agrikultur meliputi budidaya tanaman, bercocok tanam, atau peternakan, dan bisa juga pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk seperti pembuatan keju dan tempe. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai tanaman lain. Adapun faktor pendukung ekonomi agrikultur adalah: 1. Keanekaragaman hayati,
kedua lahan pertanian, ketiga tenaga kerja. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia yang digunakan adalah: pertama adalah eco farming, yaitu peningkatan budidaya pertanian ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, perbaikan irigasi oleh pemerintah. Wow, menarik sekali ya belajar tentang mengembangkan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Tak terasa ya waktunya sudah begitu lama, dan waktunya kita untuk berpisah dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.